Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tiwu Susanti Ningsih, MBiomed SPKKLP. Hari ini saya akan memberikan kuliah introduction mengenai pemeriksaan limfonodi untuk Clinical Skill Lab Blok FM2. Pada pemeriksaan limfonodi diperlukan persiapan, pemeriksaan, dan penutup. Pada tahap persiapan, yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah menyapa pasien dan memperkenalkan diri pemeriksa kepada pasien. Yang kedua adalah memastikan identitas pasien yang akan kita periksa. Yang ketiga, melakukan inform consent kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan limfonodi. Yang keempat, dokter akan melakukan persiapan diri dengan melakukan simple hand washing. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Tiwu yang bertugas di klinik pada hari ini. Apakah benar dengan Mbak Desya? Usianya 30 tahun, alamatnya di Pangkalan Jati. Iya. Dari anamnesis ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik tentang pemeriksaan nodi limfotisi. Pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman, karena nanti saya akan memeriksa nodi limfatisi yang ada di area wajah sama leher dari Mbak Desya. Tetapi pemeriksaan ini penting untuk kita bisa mendiagnosis apa yang menjadi keluhan Mbak Desya selama ini. Apakah Mbak Desya bersedia? Baik, kalau bersedia silahkan menuju ke meja periksa. Saya akan mempersiapkan diri dengan mencuci tangan. Saya melakukan simple hand washing. Setelah selesai melakukan simple hand washing, saya akan menuju ke tahap pemeriksaan dimulai dengan inspeksi, di mana dokter akan memperhatikan warna dan keutuhan kulit apakah terdapat benjolan atau tidak. Tahap yang kedua adalah melakukan palpasi kelenjar limfonodi. Pada tahap ini, dokter akan meminta pasien untuk duduk tegak dan rileks, leher sedikit fleksi ke depan, dan pemeriksa berdiri di belakang pasien. Pemeriksa menggunakan bantalan jari kedua dan ketiga melakukan palpasi kulit di atas area limfonodi pada kedua sisi secara bersamaan. Pemeriksa melakukan pemeriksaan limfonodi secara simetris kanan dan kiri, seurutan dengan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan limfonodi preaurikuler, aurikuler posterior, oksipital, tonsilar, submandibula, submental, cervical superficial, cervical posterior, cervicalis profunda, dan limfonodi supraclavicula. Kemudian, pemeriksa akan mencatat ukuran, bentuk, batas, mobilitas, konsistensi, dan adanya nyeri atau tidak. Limfonodi yang kecil, mobile, dan tidak nyeri sering didapatkan pada orang normal. Tahap ketiga adalah tahap penutup, di mana pemeriksa akan mengatakan kepada pasien bahwa pemeriksaan limfonodi telah selesai dan mempersilahkan pasien untuk kembali ke meja pemeriksa. Dokter akan menulis semua hasil pemeriksaan di rekam medis. Sebelumnya saya akan melakukan inspeksi di area dagu. Apakah ada benjolan pada area kanan dan kiri? Kemudian apakah ada perubahan warna? Kemudian yang kedua, setelah inspeksi saya akan melakukan palpasi. Untuk pemeriksaan ini saya tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian pemeriksa harus berada di belakang pasien. Kemudian menggunakan dua jari untuk memeriksa nodi limfatisi. Yang pertama adalah nodi limfatisi preaurikuler. Kita periksa di depan telinga. Kemudian postaurikuler di belakang telinga. Kemudian naik sedikit adalah oksipital. Setelah itu adalah nodi limfatisi parotis, kemudian tonsila, kemudian turun ke bawah disusur, ini adalah nodi limfatisi submandibula, kemudian ini adalah nodi limfatisi submental. Setelah itu kita lihat dari musculus sternocleidomastoideus
sternocleidomastoideus, ini ada nodi limfatisi cervicalis superior, nodi limfatisi cervicalis profunda, nodi limfatisi cervicalis inferior, dan nodi limfatisi supraclavicula. Kita lakukan di area yang sebelahnya, yaitu nodi limfatisi cervicalis superior, nodi limfatisi cervicalis profunda, nodi limfatisi cervicalis inferior, dan nodi limfatisi supraclavicula. Setelah itu, kita melakukan cuci tangan kembali yang kedua setelah memegang pasien. Baik, silakan kembali Ibu Desya. Mbak Desya, kami telah melakukan pemeriksaan nodi limfatisi pada bagian area leher dan cervical Mbak Desya. Tidak kami temukan adanya kelainan, jadi tidak ada nyeri, tidak ada benjolan, dan hasilnya baik. Ini semuanya sudah saya catat di rekam medis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.